Assalamualaikum. Sejarah khitan. Khitan adalah tindakan medis memotong sebagian kulit yang menutupi ujung kemaluan, yang dalam Islam merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari fitrah demi kesehatan dan kebersihan tubuh. Khitan dilakukan karena kulit yang menutupi ujung kemaluan dapat menjadi tempat penumpukan kotoran, kuman, atau bakteri. Kotoran ini bisa sangat sulit dibersihkan jika tidak dikhitan, dan jika dibiarkan dapat menyebabkan bau tidak sedap atau bahkan infeksi. Oleh karena itu, khitan membantu menjaga kebersihan tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Selain manfaat kebersihan, khitan juga penting untuk menjaga kesucian tubuh, terutama ketika kita akan beribadah. Dalam agama Islam, bersuci adalah hal yang sangat penting sebelum melakukan ibadah, seperti sholat dan wudhu. Kotoran atau kuman yang menempel di bagian kemaluan dapat menghalangi seseorang dalam menjaga kesucian tubuh. Dengan melakukan khitan, bagian kemaluan menjadi lebih bersih, sehingga kita bisa beribadah dengan lebih tenang dan sah. Khitan adalah salah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam banyak budaya dan agama, khitan dilakukan untuk tujuan kesehatan dan kebersihan tubuh. Khitan pada laki-laki memiliki sejarah yang panjang, dan dalam agama Islam, khitan dianggap sebagai bagian dari fitrah atau kebiasaan alami yang dianjurkan oleh Allah. Khitan dalam sejarah Islam. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khitan sudah dikenal sebagai salah satu cara untuk menjaga kebersihan tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan khitan, dan beliau juga mengajarkan kepada umat Islam untuk melakukannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu 5. Khitan, mencukur kumis, memotong kuku, mencabut rambut ketiak, dan memotong rambut kemaluan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa khitan adalah bagian dari kebiasaan yang sangat wajib dilakukan oleh umat Islam. Khitan sebelum Islam. Khitan bukanlah sesuatu yang baru ditemukan dalam Islam. Sejarah mencatat bahwa khitan sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri melakukan khitan sebagai bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, khitan juga dilakukan oleh beberapa bangsa dan suku di luar Islam, seperti bangsa Mesir kuno dan suku-suku di Afrika. Masyarakat Arab sudah mentradisikan khitan mengikuti leluhur mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Orang Arab sebelum Islam umumnya mengkhitan anak laki-laki mereka pada usia 13 tahun. Usia ini dipilih untuk menyamai usia Nabi Ismail alaihissalam saat pertama kali dikhitan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menggunakan benda tajam yang tersedia di alam. Alat pemotong yang paling umum adalah pisau batu yang diasah sangat tajam, pisau logam sederhana, atau bambu tajam. Khitan dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting dan membahagiakan. Keluarga yang mengkhitankan anaknya akan mengadakan pesta besar dengan menyembelih hewan dan mengundang kerabat serta tetangga untuk makan bersama. Khitan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khitan sangat dihargai dalam umat Muslim. Khitan juga dianggap sebagai simbol dari kesucian diri yang sangat penting saat melakukan ibadah seperti sholat. Terdapat perbedaan riwayat mengenai khitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menyebut beliau lahir dalam keadaan sudah berkhitan sebagai tanda kenabian. Riwayat lain menyebut kakeknya, Abdul Muthalib, mengkhitan beliau pada hari ke-7 kelahiran. Ada pula yang menyebut Jibril mengkhitan beliau saat Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhitan cucu beliau, Hasan dan Husain, pada hari ke-7 kelahiran mereka. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum.